paling kecil dari semuanya. Karena balik lagi untuk pokok damage-nya itu kan Danger dari kan juga. Iya. Karena tadi seperti mention juga oleh LKB bahwa ini walaupun dari power band-nya itu nggak pakai bisa, dia tuh udah sakit dari awal. iya. Cuma itu full dia terus strike puncher. Dia makin malefic juga kok. Udah nggak mau ngelawan fokusnya Royal Guard kan? Ini veteran semua kan film itu. Nah, udah juga. Iya. Mau assassin? Kayaknya masasin sih dari Haris. Jadi dia udah merasa kalau misalkan di first pick juga kan, jadi mereka bisa dapat joy gitu kan di atas. Cuman balik lagi yang megangin dia masih banyak banget ya. Nggak bisa megangin ya. Even paksain nomor pun Singkong. Iya, ada Beleric pun juga Benerin bagus banget. Karena Buat lawan hero-hero masuk kan. ya Mafia pun tahu ya, soalnya dia Iya, dia berkali-kali merasa. sama Sao. Nah, jebakan pohon dia. Terus selain Hilda nih dari game sebelumnya ada nggak yang harus di-ban lagi? Yang di-pick di game sebelumnya? Kalau band Nana gimana? Enggak dong. Suka-sukanya sama Nana nggak ban first take juga kok. kita setir aja jangan dari situ. Mungkin kalau misalkan di Ah, itu ya Bruno. No. Karena takutnya kan Bruno-nya bakal diambil sama Benny ya. Heeh. Itu bakal masif banget, bakal kacau banget sih. Karena ya win rate-nya juga bagus banget buat Benny secara individual. Tapi sebenarnya Bruno itu nggak worth it buat di first pick. Apa tuh? Tergantung tim. Bruno di first pick. Oh Bruno. Tergantung tim. Oh tergantung dia. Ya kalau kemarin di set yang main dia first pick nggak masalah. Tergantung tim yang main. Jadi ya balik lagi banyak faktor X. Tergantung dari SP dan juga Romra juga nggak sih kalau gitu. Body blocker sebanyak gitu. Nah kalau sekarang kan Kylo sih ada movie di band atau Iya. jadi kan Iya. kayaknya juga ya. Makanya first pick mau kemana? Nah, even kalau kita terakhir sampai jadi first pick ya, ini udah mulai duduk juga. Cowok Cowok ya. oh ya Joey first pick Iya. Wow. ya itu cukup wow sih benar. Untuk Falcon mereka bisa langsung respon dengan Beatrix loh kalau begini. Bruno-nya udah nggak ada, Beatrix di bawah. Terus mereka bisa bawa hero badan juga di XP. Oh emang mereka mau langsung amanin hero kayak Chow, misalkan. Gede banget Ranger ini. Ranger dan Wah last pick-nya Tigreal sebagus tuh ketiga ini. Ya ini karena udah teknologi kita terus sendiri lah kalau main lama ini bakal kuat banget untuk duality-nya. Sementara untuk jungle ini jadinya mau buka juga nggak sih untuk counter kayak pede aja kalau pengen ngambil terakhir. Even belum ada yang jelas. Ayam sih juga bagus. Iya. Kayak mungkin malah aku merasa kayak Dex belakangan aja nggak sih hero-nya. Sekarang kayak hero-nya buat si Dex dulu gitu loh. Sementara untuk NIP Flash pertanyaan terbarunya adalah mereka mau melepaskan Tigreal-nya atau mereka mau deny Tigreal-nya. Mereka yang bawa Tigreal coba bisa balas teknisnya Duit. Oh enggak. Wait, Ini masih long lead play ya? wah ini lagi-lagi dari NIP tipikal kalau nabrak lagi. Kalau kita lihat di mana karena kalau misalkan dari ya ini dia udah pasti Tigreal apa ya? Cuma Tigreal dan Beleric yang Iya. bagus di pick 3-nya dari Falcon. Doi, Tigreal dan juga Ranger berarti ya. Itu udah perfect draft juga sih by the way buat Falcon. SP tinggal nyari badan aja nggak sih? Ini yang penting sisi nggak terlalu badan juga nggak masalah. Iya. Tapi kalau dari Falcon sendiri, aku merasa even though nanti mereka ngepicknya ke arah Alpha ya, itu juga bukan good pick gitu loh. Kayak mungkin kalau aku merasa dibandingkan dengan Alpha, mungkin Suyo yang lebih stabil. Secara dia masih punya efek juga dari Suyo-nya sendiri. Soul Saver juga mempermudah untuk battle retribution. Jadi kalau misalkan emang mau ngebuat Tigreal-nya bener-bener mudah untuk bisa mendapatkan target-targetnya, jungler-jungler yang kayak Suyo itu lebih diprioritaskan daripada Falcon. Nih, jadi yang bisa potong damage juga ya. Supaya ntar damage pokoknya kita dari dulu sih kemarin. Eksekutor bisa taruh di arah Granger atau di arah Legend. Iya. Jadi kayak jangan jungler yang bener-bener nge-kill. Iya. Ntar kalau dari tim NIP Flash itu mereka nggak ada masalah sekali. Mereka lumayan ngetimnya ya menurut gue ya. Antara Speed atau lumayan di cost. Divide modalnya mereka ini nggak terlalu banyak tuh sekarang. Apalagi dengan Joe yang belum ada temannya nih untuk berdepan. Aku takutnya yang kanan ini nge-ban Blue sih. Kalau Blue di-ban, habis dong kiri badannya jadi. Dari Islam masih ada. Sudah yang sudah Bisa. Wah, Uranus tapi Angel lawannya. Ya terlalu sakit sih damage-nya buat Uranus. masalahnya masih butuh DPS kan kalau untuk Iya. DPS itu sendiri. Tapi kan mereka cuma butuh diversion doang. Cuma Iya. badan di depan supaya tim fight-nya agak karu-karuan gitu.
Tapi siapa? Pertanyaannya siapa itu doang. Karena even Teresa pun menurut gue ini bakal juga keselodan sama Tigreal-nya. Tigreal dibawain sama Falcon udah bener-bener pick paling bagus tuh nomor. Khalid, Gatot. Oke sih. Kalau Khalid oke sih. Kalau Khalid masih oke sih buat early-nya ya, buat bodokin si Tigreal-nya ya. Ya. Jadi kayaknya NIP Flash akan menentukan di Khalid dan Glue. Karena Lui udah muncul kan, jadi nggak mungkin kalau misalkan Falcon akan ngebawain match Vexana dan Thanos itu lagi. Lawan Tigreal, lawan Granger, lawan Doi. Tapi juga di sini berarti harus lihat dulu jungler musuh siapa nih. Untuk NIP maksudnya kan? Iya, Gua bukan ya, ya. ya. Iya, maksudnya lihat dulu nih apa nih yang bakal dikasih buat Dex-nya. Karena kalau Dex-nya ternyata hero-hero imun kayak Link, kayak Hayabusa, angkanya bakal di skip dong kalau gitu. Iya berarti kita bahas ya. Mereka ngerit ya. Mereka udah kayak hero-hero badan yang tersisa gitu. Kayak ada Blue. Juga Khalid sekalipun kita nggak kelihatan sih. Khalid damage. Kecuali kalau memang kali ini Diablo tiba-tiba dia bawain yang full damage. Oh, balik ke Benedetta lah. Benedetta damage. Tapi kalau gitu untuk menang ini nggak sih kalau misalkan kita ngeliat kalau di Tigreal bisa nge-range. Cuman target ini mungkin agak susah. Masalahnya dari Falcon juga kuat banget sih untuk nahan depan-depannya. Tigreal udah cukup banget sama dia. Ya, Cici apalagi satu batu dua burung Doi udah bisa megangin nggak tebal-tebal dan megangin sengganya Doi Good pick sih dia, tapi ya udah nggak ada lagi Khalid doang. opsinya udah gak ada lagi untuk bisa ngebonyokin Tigreal di awal. Oke, so last pick nih. Lihat jungler yang belum terbuka dari Falcon. Suyo paling band. Udah di Udah di itu, Hayabusa udah ada. Gebrakan sih ini karena kalau misalkan dilihat dari segi yang paling oke menurut Hah? tinggal Link ya. Ada Khalid ada cowok agak susah dikit. Aku haya sih atau Haya Hanya di band. Itu bapak masalahnya. nah itu dua hero favorit Dex tuh gila. Iya, makanya. Alpha lagi. Tapi ada cowok. Hanya Alpha saja. Alpha doang sih kayaknya. Ya, Atau jangan-jangan Matrix. Beca jago. bisa. Nah, itu jawabannya. Oke, kalau gitu final verdict dari para panelis champion. Gua suka Fredericknya sih. Sama. Ini 2-0 sih. Kalau Ya, kalau Joy itu susah banget soalnya buat lo. Utility mana? Kecuali emang Joy-nya menang early game. Oke, jadi kita bakal langsung saja kalau gitu untuk masuk ke dalam game yang kedua bersama Gio Joshua dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah mengarahkan sampai ke arah draft pick ya Lim ya. Yap, dan draft pick menarik dengan lepasnya Joy. Menarik sekali dengan adanya Assassin lagi ya. Akhirnya happening kembali setelah di ya wildcard bisa dibilang bukan jadi primadonanya, bahkan di awal dari Swiss stage aja masih ada yang Link belum jadi primadona dan sekarang mulai kembali nih Joy back on track, tapi lawannya Fredrin. Nah ketika tadi ada Cici gue ngeliat langsung oke ini bisa banget nih pakai utility di area jungle dan keluarlah Fredrin yang memang bukan menjadi pilihan utama sebenarnya untuk jungle tapi udah sering muncul juga. Oke, akankah menjadi 2-0 bagi Falcon atau NIP Flash yang akan mengamuk di gamenya kedua? Kita akan bawa kalian ke game kedua ini. Langsung aja masuk ke dalam line of down. Gue suka sih dari pick Cicinya ini, selain dari landingnya juga yang terbilang lumayan strong, dari Yoyo Blitz-nya itu yang bisa pegangin nanti adu damage juga nggak ada masalah. Tapi ketika timpa nih, tugasnya jadi ada masing-masing. Frontlinernya yang tadi dilakukan Royal Mint itu bisa ditukar, digantikan oleh Dark sekarang. Bersama dengan Kitex mungkin yang akan mencari timing pas untuk masuk, dia akan mencari momentumnya juga dan dia nggak takut kena poke karena akan dibalikin lagi damage-nya. Iya loh. Dan ini ada dua Purify di tangan Phoenix dan juga dari tangan ini sampai nggak sebesar itu. Dan emblem yang sama ya. Ini untuk Ranger dan lihat dari Tiger keras banget pastinya Tenacity dengan belum dasar tank juga. Tapi ada Wilderness Blessing. Nah, tipikal dari Tiger ini ada dua. Yang satu pakai Wilderness atau ada yang pakai Pull Yourself Together juga. Karena rata-rata ada kalau itu ngandelin cooldown skill. Contohnya ada pemain di Indonesia juga Paluski yang suka pakai dari Pull Yourself Together. mau memastikan flickernya ada terus. Ya, Karena dia bisa dikombinasikan dengan fleeting time juga kan, nanti dengan Kitex ini dengan Tigreal-nya untuk melakukan impulsion berkali-kali kombinasi dengan flicker pula. lumayan mereka dependent juga lah ya. Mengandalkan sama Ruby juga sih untuk ini. Dax sudah lompat
Ini dia. Akan ada adegan berbahaya kah di arah Turtle sesaat lagi, karena dengan adanya dua frontliner, tapi satu frontlinernya ini Battle Retribution, sebenarnya bisa menjadi senjata makan tuan kalau dia terlalu cepat karena DPS yang besar. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya, mungkin kayaknya untuk di early Turtle, Phoenix mungkin gak akan terlalu join fight ya dengan adanya Fear of Destruction. Sekarang dari sosok Diablo-nya bakal dihajar habis-habisan. Itu ada flicker yang digunakan, membuat dia kali ini udah informasi bagi Falco di Sport. Ada flicker di tangan Diablo, tapi versionnya, sampai kali fusionnya dia dihadirkan di tangan Kid X, membuat satu tekanan demi tekanan dengan area Way of Dragon pula ke tangan dari Dax. Dax menjadi korban pertama, sang pemegang Reddy yang menghilang, dan lihat bagaimana Hades yang mengejar ke arah PX7, tapi Kid X lah yang terlebih dahulu berhasil ditumbangkan. Royal Milk tidak bisa berbuat banyak, dan Turtle langsung di take over di tangan RIP Flash. Diversionnya begitu baik tadi, tapi jangan salah, Purify dari Courtesy itu yang berubah keadaan. What? Aduh, kamu mundur tadi. Terkena combo dari Courtesy dan biasa kebuntu sebagai bonus lagi dari Turtle yang diamankan. Wah, ini early yang yes. Ada niat jahat tadi berusaha mengambil taraf perkobah milik dari Dax. Tapi oke sih, bisa. Way of Dragon, tapi dengan ada Speed of Destruction dan Penny pun masih bisa selamat. Maka sekarang gantian dari Falco di Sport yang memberikan tekanan karena GPL pula. Tangan dari PX7 dan sekarang Diversion hadir kembali memberikan surprise. Tapi Phoenix dia langsung membeli ke arah turret. Seenggaknya dia nggak dikasih satu katapult kayaknya nih. Karena nggak ada Purify juga nih, informasi mahal banget. Apalagi dari Kitex dengan impulsnya juga. Waduh, langsung disedot begitu saja dengan implosion dan akhirnya buat dari Phoenix dalam masalah yang cukup besar. Hilang sudah sang Phoenix walaupun Kid X yang jadi korban sangat turret. Oke lah, garis besarnya Phoenix tetap down. Ini tetap jadi poin kill yang mahal dan akhirnya kita melihat adanya rotasi ke arah Goblin. Setelah sebelumnya Goblin tuh dibiarin dulu sampai Turtle ketiga, bahkan sampai Goblinnya itu yang join sendiri. Akhirnya mereka baru ada team fight dan kerugian terbangun sudah jelas. Dan gak ada penting Turtle pertama. Itu udah jelas banget dari Freddy-nya terbilang fail untuk Turtle pertamanya. Tapi ya bayaran mungkin di Turtle kedua nanti dimana Royal mungkin dengan satu itemnya, dengan posisi Roy juga yang bagus, mereka bisa berjalan. Kalau di Rupiah Warriors mungkin bakal beda cerita ya. Tapi ya mungkin dengan atas akhirnya berjalan ke arah Take Impact dari tidak Implosion gak sih? PX7 jadi bisa leluasa nih untuk rotasi kemanapun yang dia mau. Mereka tetap harus pikirin juga dari Purify juga. Kalau seandainya Phoenix nggak Purify, oke lah mau di ganking. Seandainya Phoenix ada Purify, dia ganking dan lepasin Turtle, gua rasa itu bakal ada kerugian juga. Ya, makanya juga mah. Keras cover dari Royal Milk, bahkan deras banget SP yang tergerus Diablo. Tapi JBL dengan ada Way of Dragon targeting ke arah Dax. Terlalu tanky, tidak ada follow up damage. Jadi eruption membuat dari JBL tadi sulit untuk bergerak. Tidak ada flicker untuk mundur dan sekarang Turtle-nya langsung di take over oleh teman-teman dari Falco di Sport. Bahkan Diablo dengan tekanan Diablo 7, tapi ternyata masih ada flicker untuk mundur. Hampir bisa untuk ditumbangkan. Hades tersedot tidak ada satu implosion, membuat dari Hades akan tumbang di tangan Falco di Sport. Mulai memegang kendali Falcon Esports, hilangnya Hades dari NIP membuka Turtle untuk mereka, bahkan ngambil buff-nya juga. Mungkin tanpa retribution, tapi jujur siapapun yang dapat ini nggak ada masalah sih. Even itu didapat sama Diablo, kerugian terpaksa ada di NIP. Oke, tapi Kid X kali ini mulai mencoba untuk masuk ke arah Phoenix. Dan dari Phoenix yang benar-benar di pressure habis-habisan. Dan GPL dibuat tidak bisa untuk menolong. Turtle masih selamat setidaknya untuk sekarang. Ini kayak satu wave aja sih, paksakan ya. Lagi dengan bagus, walaupun mereka nggak ada kerugian sama sekali. Bawahnya terkontrol, lead-nya juga aman. Dan ya kemungkinan dari top lane ini bakal jadi Phoenix dia benar harus jaga Purify-nya, dia nggak boleh sampai ke bait atau ke trigger tanpa soft skill yang mahal. Phoenix dia tadi bikin panik dari teman-teman dari Falcon Esport dengan implosion yang berkali-kali mengedur ke arah dirinya. Dan sekarang dia tidak Purify sih sekarang. Tapi dengan otot kuda yang hancur, kayaknya bakal ada pertukaran dan kejadian turun ke arah bottom lane. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan Purify-nya ke bait dengan PX gitu. Sakit banget. Gila itu dia sunatannya. Tapi Benny masih bisa mundur dari sergapan yang dilakukan oleh Diablo. Untung masih selamat ya. Satu death sonata terakhir dan match satu udah mulai ke arah Hades. Wih, Diversion. Oke, bersama dengan dari konsil, tapi kali ini Hades
masih belum bisa untuk digapai oleh teman-teman dari Falcon Esports. Masih aman untuk counter turret dari bottom lane-nya. Cukup oke sih, gue ngeliat match up nantinya dari arah Farland ya, dari lari jauhnya Royal Milk kemungkinan besar akan bertemu antara Phoenix ataupun Hades. Seandainya dia bertemu Phoenix, Vengeance ini bisa nyelamatin banget. Dan kalau ngomongin soal Hades, kayaknya nggak bisa ngepok juga nih. Untuk Ronin bakal bener nggak bisa. Dibalikin, Defense-nya coba untuk masuk ke arah Diablo dengan adanya satu Death Sonata tadi, dan sekarang Diablo nggak bisa berkutik terlalu lama lagi di tangan dari dua player. Falcon Esports bersama dengan Turtle yang bakal hadir, Turtle yang bakal diamankan. Tapi di arah atas Manis benar-benar free banget. Pertukarannya adalah Inner Turret mungkin dan juga Turtle. mereka sadar mereka nggak bisa kontes sekarang. Waduh, top lane Phoenix. Wah, langsung dari presiden Faris adalah masalah yang cukup besar. Faris gak bisa pulang dan akhirnya bisa di take down di tangan teman-teman dari Falcon Esports. Wah, kerugian berganda lagi diterima oleh Falcon yang bisa tadi untuk pegangin kendali MIP. Mereka hilang Phoenix, mereka kehilangan outer heart di bagian bawah, kehilangan turtle. Terlalu banyak. Memang swingnya nggak terlalu jauh. Gold keunggulan dari Falcon juga masih di angka 2000 gold yang dimana bisa dibalikin dengan 1-2 team fight. Namun ini Moskov, di mana Moskov itu rata-rata paling di awal Trinity, dia baru bisa ngasih damage yang lumayan maksimal. Match up-nya juga agak susah karena Royalmit dan Ubani. One X untuk item ketiga yang udah jadi. Wah, perbedaan jauh banget sih. Gila, itu 6.900 sama 4.900. 2000 bedanya. Iya, Kan jauh banget. Bahkan baru jadi item pertama yuk. dia baru jadi polo. Ini baru mau otw ke arah DHS harusnya. Masih terlalu jauh loh untuk dia bisa kasih impact lift. Dari banyak yang bahan juga nih kan, kayak War X untuk Ranger gimana nih bang? Ya karena dia jadi true damage, jadi sekafa, penetrasi juga lumayan dari stackingnya kan. Walaupun memang ya dia nggak bakal segede pas dari assassin atau dari lawannya. Mulai terdengar dari suara konsilnya. Melatih seperti itu, tidak untuk apa-apa. Karena niat jahat dari GPL sepertinya langsung dia gagal sendiri, dia nggak mau terlalu masuk ke arah belakang. Karena depan yang tadi Dax masih belum cukup kritis dari Paris. Dan Sonata aja udah bikin dari Vertisi dan juga Paris dalam keadaan yang cukup kritis. Ini udah harus salah satu yang dipilih untuk pegang landing jauh dan itu benar-benar harus dikasih space banget. Tapi itu berat karena ketika ada dua yang bisa pegang Farlane, Joy dan juga Moskov, ini akan milih. Ini konsep yang pernah terjadi juga waktu itu dari tim Liquid. Joy dan juga kebetulan Moskov sama. Dan akhirnya keduanya malah kagak jadi. Karena mereka ganti-gantian, kadang diisi sama Joy, kadang diisi sama Moskov. Dan itu waktu yang diperlukan jadi double juga. Iya, karena memang butuh konsistensi. Kalau emang mau dikasih ke satu orang, ya satu orang aja supaya bisa terjadi. Tapi sekarang karena di atas kertas ya Hades yang mungkin lebih mudah untuk jalan lebih jauh, jadi mungkin dia dikasih tugasnya. Tapi dengan Lord yang hadir pula, wah ini Falcon sih udah benar-benar bisa ngecek-ngecekin rumput yang kosong sih dengan diversion dari PSM. Wah kan benar, wah Vertisinya coba untuk diajar begitu saja dia certain call dan membuat dari Vertisi yang gak selamat sama sekali. Ada konsil terdengar, Hades bisa menjadi target operasi, Hades yang diusir mundur, tidak ada lagi sang pemegang retribution, tapi Spear of Destruction walaupun connect seperti gak akan dilanjutkan. Bahkan kalau kita tahu Royal Mid yang di teleport ke depan, banyak yang kita lihat di mana Tigreal-nya kan, Kid X-nya nih harusnya yang dilempar ke depan agar enak setupnya dari belakang, seakan-akan nge-backstep juga. Tapi ternyata yang dilempar Cici, jadi itu bakal jadi mimpi buruk pastinya untuk Vertisi yang dimana dia sekarang di Purify, gak bisa escape dari Cicinya sendiri. Iya, ini sebenarnya call ayo selesai lagi dia nggak bisa berkutik sama sekali. Dan dengan adanya Lord yang pertama, akankah seperti game yang pertama juga? Ketika mereka bisa menghancurkan dua base turret sekaligus, Andre Royal Milk sudah memberikan damage yang mumpuni. Dan Sonatanya benar-benar mematikan dari sosok Vini. Dan sekarang Implosion mulai korek ke arah dua player sekaligus, didorong begitu saja dan akhirnya membuat dari Diablo menjadi korban bulan-bulanan warga dari Falcon Esports. Best Dynamite bakal coba untuk digerus sekali lagi. Masih ada pasif dari Bastards-nya, namun di bagian top lane sudah nggak ada pasifnya. Bakal dicoba lagi namun konsul JPL. JPL menargetkan siapa? The Way of Drake dia connect ke arah Kid X, tapi Kid X terlalu strong. Maka dari Hades dia bisa untuk ditenggelamkan oleh teman-teman dari Falcon Esports. JPL dalam kondisi yang cukup sekarang, Diversion mau kemana? Langsung mundur, langsung fokus ke arah mid-nya. Melihat Diablo yang sebentar lagi spawn membuat Falcon, mereka memilih untuk mundur, tapi tetap jelas ini dia keuntungan. Dari Lord pertama Falcon, lagi-lagi dia bisa dapetin best turret. Berbeda dengan sebelumnya, mungkin di game pertama kita tahu 2 best turret in total dari Lord pertama, bahkan 3 mereka bisa dapetin.
game kali ini mereka dapetin 1, tapi jujur best start itu mahal banget untuk nomor pertama. Rata-rata tuh baru ngancurin Winter aja dan ngerti generasi ini loh. Dan ini menandakan bahwa mereka lagi US mereka nih kalau soal offensive background ini agak sedikit kurang bisa ngejagain teritorinya. Khawatir dan soalnya Benny. Iya. Ke siapapun damage-nya udah sakit. Panik mungkin Dizzy itu bakal menjadi opsi yang bagus banget. Dikasih particle buff, cooldown dan energi yang enak akan lebih hemat. Dan semata mungkin akan bisa jadi 5 kali. Mungkin akan semakin terusan. Jadi kayak sebelum bertempur aja lu darah udah setengah ya. Iya, darah kena pukul di sonata dulu kan. Kayak buat semuanya. Masih dengan ada endless battle ini pegang sama Benny buset. Satu lagi mereka ada Udah bisa jadi. ada Legion Sword soalnya. Ya. Waktu dulu gue sering lihat Granger tuh belum bisa. Itu ada yang pakai Dragon Spear. Karena habis itu ternyata bisa lari lagi gitu. Tapi ya memang itu jarang terlihat juga. Mungkin beberapa besar masih ada di Blood of Despair, termasuk balik damage-nya. Di game pertama juga ada Blood of Despair. Single Lantern X7. Ini udah bisa makan bagian depan kayak GPL, mungkin Diablo, dia udah nggak boleh sembarangan masuk nih. Pok damage-nya dari Loi ini bukan berasa di pok, berasa di all in dia. Langsung bisa langsung sekarang gitu. Ada kali dua itu. Iya. Itu masalahnya Lim. NIP Flash kan mau bermain dengan pick off ya kan. Tapi sekarang pick off-nya nggak jalan. Ini benar-benar mati langkah loh dari NIP Flash. Per liga memang mereka cukup lumayan lah. Kita unggul. Tapi cepat banget balikinnya dari Falcon Esport. Itu yang gue kaget sebenarnya ya. Kalau ngomongin early game, mereka pakai join lawan Redrin, dapetin turtle pertama. Iya. Harusnya 3 turtle tuh udah kepegang sama mereka kan. Dan Deathlord kembali di setup dan bakal coba kontes kah? Di sini minim banget loh. Tapi ada diversion nih, bisa memberikan kejutan ke arah belakang. Courtesy masih belum terlihat dan sekarang lagi dan lagi salah satu Way of Dragon menjadi masalah. Tapi di arah depannya ada Way of Dragon mulai muncul. Hades langsung dia selamat tapi Cipel jadi korban keduanya pula. Walaupun Royal Mail, tapi lihat bagaimana Totally Courtesy Oh my God. jawaban tapi ternyata tidak bisa. Courtesy tinggal sendirian. Wipe out. Rata dan Falcon Esport bisa one-track ke arah top lane. Selesai harusnya Falcon. Link flip kah bisa didapatkan karena dari respawn time juga sudah gak cepat dan NIP bakal ditumbangkan. Yes, dan Falcon Esport bakal mengawali hari mereka dengan kemenangan yang cukup mutlak 2-0 tanpa ada sedikit pun balasan dari NIP Flash.